Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati guru kita, ulama kita yang sekaligus sebagai pemimpin kita, Wali Husain beserta rombongan. Senator kita, juga guru kita, Tengku Haji Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, yang juga guru kita, Tengku Muhammad Wali, yang tadi memimpin kita dalam zikir dan doa, Ustaz kita, Ustaz Zulhar, para tengku, para alim, para alim ulama, hadirin hadirat, semua yang hadir mengikuti acara ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua sahabat yang gugur 17 tahun yang lalu, darah kita sahabat, kita sahabat, kita anak, orang yang kita sayang, namun Allah lebih sayang pada mereka. Untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muwadzatan min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. Dan taj'al kuburahum mufratan min kufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari bawah neraka. Waj'al lahum minas sabirin. Jadikan keluarga dan cucu mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, yang keluar dari mulut mereka adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. 17 tahun peristiwa sunnah. Untuk apa lagi pulang pada hari yang sama, hari Ahad, pada tanggal yang sama, tanggal 26 Desember tahun 2004. Sekarang 2021, tidak boleh hukumnya mempersedih-sedih orang yang sudah sedih. Tidak boleh hukumnya membuka kembali duka yang sudah sembuh 17 tahun yang lalu. Lalu kenapa juga memperingatkan ini tiap tahun? Dan Ustaz Abdul Somad datang 2017, datang 2018, 2019 katakan kepada 1939, 2020 datang, 2021 datang lagi. Untuk apa Ustaz datang? Saya datang ingin menasehati diri saya. Nampaknya saya sedang tausiah, sedang ceramah, tapi sesungguhnya saya sedang menasehati diri saya sendiri, tidak dengan kata-kata, tidak dengan ceramah, bukan dengan khutbah, tapi dengan langsung melihat dengan biji mata kepala bagaimana besi-besi itu menjadi saksi. Ini bukan masjid yang belum selesai dibangun. Ini adalah masjid yang masih tegak berdiri, padahal yang khutbah besi-besinya lepas, sengaja tidak diperbaiki, sengaja dipagar supaya apa? Semua orang yang datang ke Masjid Rahmatullah Mahmud ini bisa mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang yang masih punya mata hati, yang jantungnya masih berdetak, yang napasnya masih berhembus. Datanglah kemari. Saya mengundang kepada saudara
lagi seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua yang ada di Banjarmasin dan Makassar, yang ada di Riau dan Sumatera Selatan, datang liburan ke danau yang indah, bagus, datang jalan-jalan ke mall, tak salah, tapi singgahlah ke Masjid Rahmatullah. Saya bukan hanya sekedar bicara, tapi saya sudah datang tahun lalu kemarin dan tahun ini datang juga ke sini untuk melihat Baitul Zaman. Ini bukti dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan salah satu dari makhluknya yang paling lembut, yang paling baik, yang paling dicari orang, asal manusia, bernama air. Tapi begitu dia datang dalam jumlah yang banyak, semen yang kokoh, besi yang kuat, hancur lebur dia buat. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu. Jadi kalau orang yang tadi dia sudah datang kemari meleleh air matanya, lembut lunak jantung hatinya melihat dinding tiang-tiang ini. Jadi kalau ada orang Lampung, orang Banda Aceh, orang Nangro Aceh dan Nusa tak tergerak hatinya, tak lembut pikirannya melihat ini semua. Sesungguhnya itulah azab di atas azab. Subuh, bukman, amran, pekan, tuli, bisu, buta, layak bilur. Nah kalau tak lagi bisa lihat untuk berpikir, layak tampak kalur, otak tak lagi bisa lihat untuk merenung, layak awal, hati tak bisa lagi diajar untuk memahami. Ini semua pelajaran diciptakan Allah mata untuk memandang, pandang baik-baik, diciptakan Allah telinga untuk mendengar, dengar baik-baik. Maka hari ini kita menjadi saksi nyata. Dulu Abdul Somad melihatnya jauh. Tanggal 24 Desember 2017, 24 Desember 2004, saya sampai ke Maluku. 25 pendaftaran kuliah. 26 pulang dari kampus ke rumah. Kawan saya yang berasal dari Aceh menangis sekuatnya di dalam kamar. Saya tak tahu, belum tahu apa yang terjadi. Keluarganya meninggal. Besok kami pergi ke kampus. Semua kawan-kawan datang di Darul Hadis Al-Hasan yang Rabat Maluku. Apa kabar keluarga Abdul Somad? Bagaimana keadaan mereka di sana? Dosen bertanya, kawan-kawan bertanya, karyawan-karyawan pegawai di kampus, semua datang mendekati kami. Mereka tidak tahu Riau, mereka tak tahu Jawa. Yang mereka tahu adalah ini orang datang dari Indonesia. Berita begitu gegap gempita. Semuanya saling berdoa. Hari ini kita merasa rumahnya sudah 17 tahun lamanya. Kita disuruh untuk mengambil pelajaran. Sakit bukan azab. Boleh jadi dengan sakit itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Miskin bukan azab. Boleh jadi dengan kemiskinan itu ringan hisab di hadapan Allah. Azab di atas azab adalah dikasih makan dan kita mengambil pelajaran. Tetap juga berbuat dosa, tetap juga berbuat maksiat. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghancur leburkan kaum Samud, kaum Madian, menenggelamkan Fir'aun, mematikan Namrud. Azab diturunkan Allah kepada mereka dulu yang durhaka kepada Nabi. Tapi hari ini Allah masih menumpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya. Mudah-mudahan yang kelihatan 17 tahun tsunami ini yang mabuk-mabuk berhenti dan bertaubat, yang berzina, berbuat maksiat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terus juga dia lakukan apa ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Kalau kamu tidak larang orang berbuat munkar, ayusikan anaya ma'afallahu alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, kamu pun beramai-ramai ke tanah lapang, bersikir istighosah Allah, meminta kepada Allah. Fala yusajabu lakum, bahkan tak dikabulkan Allah, doa ditolak Allah. Lalu Allah
Kalau ada orang bertanya, siapa tadi yang sama? Ustaz Somad. Siapa tadi yang zikir baca doa? Ustaz Zulkarnain. Untuk apa lagi kalian ulang-ulang peristiwa yang sudah berlalu? Kenapa mempersedih-sedih diri? Luka yang lama kenapa dibuka kembali? Acara peringatan tsunami adalah salah satu wasilah amar ma'ruf nahi munkar. Itu jawabannya. Kalau tidak nanti kita akan dipitnahkan orang, kita akan diejek orang. Untuk apa dipitnah nanti? Yang mati kita ikut berbagi. Ini mengingatkan tentang orang yang tetap berani berdosa, orang yang tetap manusia. Apalah daya itu semua. Sanggup datang ke Nangro Aceh Darussalam hanya setahun sekali, tapi bapak yang kepala rumah tangga, ibu yang punya kuasa di rumah, anak gadis, anak ladang, anak pemuda, kullukum rahim. Setiap kamu adalah pemimpin di rumahmu, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kamu semua akan ditanya, kamu semua akan dituntut, diminta tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak nakal main gadget, anak nakal pacaran, anak nakal pakai sabu-sabu, anak nakal pakai narkoba. Sesungguhnya kenakalan orang tua yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka dibesarkan, dididik, dibentuk oleh orang tua. La tus'aluna yawma idzin 'anil dzalik. Kamu semua akan ditanya tentang iman. Dan dengan cara nikmat itu adalah nikmat anak-anak kita. Tidak ada alasan bagi orang Aceh, anaknya jahat, anaknya nakal. Di sini negerinya para abu, para abi, para tengku, pewaris, para nabi, dan ulama, warasatul anbiya. Masukkan anak ke daya, masukkan anak ke sekolah agama. Kemarin sore saya sampai langsung diajak ke daya meletakkan batu pertama daya insan Qurani. Tadi sebelum kembali diajak juga ke daya Samudra Pasai Madani. Nanti sore sebelum malam tausiah diajak juga lagi ke daya Riau. Dan setiap daya selalu diajak kepada masyarakat, mari masukkan anak Anda, daftarkan segera. Kemarin sore sikap juga ke daya, itulah dia daya Al-Manar Al-Hadith Tarbiyah Al-Islamiyah. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut. Dan sampaikan ya Allah. Kalau ada juga lagi masyarakat yang anaknya mabuk, yang anaknya sakau, yang anaknya LGBT, yang anaknya pacaran, pelecehan seksual, kekerasan seksual, nanti sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titel profesor tak besar, titel doktor tak besar, titel MC tak besar, titel MA tak besar. Yang paling besar tanggung jawabnya adalah titel Teguh Abdul Somad. Karena saya akan diminta tanggung jawab atas semua perbuatan orang Aceh. Kau sudah jadi anggota ITI, Ikatan Teguh Internasional. Ya Allah, sudah disampaikan pada peringatan tsunami yang ke-17 di Masjid Rahmatullah Lampung untuk mengajak kepada umat tentang keisuan takwa kepada Allah. Kita umat ini yang mengandungkan anak sudah 10 hari, 2 tahun kau susukan, tapi mulutmu tak pernah mengajarkan dia. Jangan mabuk, jangan sakau, jangan minum aman. Karena kalau masa datang, yang mati bukan engkau saja, orang-orang lain berikut juga disapu rata dari atas dunia. Apa yang disampaikan ini bukan dengan kebencian, tapi karena sayang kepada sesama saudara, sama-sama hamba Allah. Terimalah ini sebagai wal-awasau bil-haq wal-awasau bis-sabr. Jadi saya ingin percaya tak ada orang Aceh yang tersinggung dengan selama Ustaz Abdul Somad. Kalau ada yang tersinggung, langsung pulang dan meninggal dunia. Tak
ada yang bersinggung kembali karena mereka tidak menganggap Abdul Somad orang yang marah-marah. Mereka tidak melihat Abdul Somad orang yang ngamuk-ngamuk tujuh, tapi dia tahu Abdul Somad datang karena cinta dan kasih sayang. Dia sedang menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khairan ummah, kamu umat yang paling baik. Paling baik bukan karena ramai di masjid, paling baik bukan karena pemangkas setahun 2 kali, paling baik bukan karena ganteng, cantik dan hebat bentuk rupa, tinggi dan jabatan dan kuasa. Kuntum kamu umat yang paling baik. Kapan kita menjadi umat paling baik? 3 syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan munkar. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bertanya kepada semua saudaraku yang hadir di Masjid Rahmatullah Lampung, apakah sudah disampaikan semua kebaikan-kebaikan ini? Apakah sudah disampaikan di zaman Allah dan zaman yang tiba karena tertolak dari perbuatan dosa? Selesai. Dan kalau ditanya oleh sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah. Apa jawab mereka waktu itu? Mereka menjawab ya. Di mana mereka menjawab? Dalam masjid. Dengan ada dusta di antara kita. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu poin yang pertama. Sekarang masuk kepada poin yang kedua. Ibu kami baik, puasa Senin Kamis, rajin bersedekah, sholatnya tak tinggal. Kenapa dia meninggal kena Senin? Ayah kami orangnya soleh, mencari makan yang halal, anak istrinya dia bimbing menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa dia meninggal kena Senin? Kejam sekali Tuhan itu. Kenapa keluarga kami yang baik-baik meninggal? Ana inda husni dhanni bihi. Aku menurut prasangka hamba kepadanya. Kita mesti husnuzon kepada Allah. Ibu kita yang salehah, abang kita yang baik, bapak kita yang sopan santun, anak keponakan kita yang berdosa, mereka meninggal 17 tahun yang lalu. Karena Allah ingin mengangkat mereka bersama syuhada, orang-orang yang mati syahid. Al-wali syahid, orang yang meninggal tenggelam syahid, orang yang tertimpa batu besar syahid. Lalu orang yang minum khamar, berzina, berjudi, mati dia terkena azab Allah di dunia, azab di kubur menanti, azab di akhirat. Khalidina fiha abada. Wattaqu, takutlah kamu fitnatan azab la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ada azab yang diturunkan Allah ketika dia turun, yang kena bukan yang jahat saja. Ketika gempa bumi datang, ketika angin puting beliau datang, ketika tsunami datang, yang tak sholat mati, yang sholat meninggal, yang berzina mati, yang menutup aurat meninggal, yang soleh mati, yang tak soleh pun meninggal. Di mana letak bedanya? Yang tidak soleh sebagai hukuman, sebagai ancaman, sedangkan yang soleh
Allah ingin mengangkat mereka menjadi derajat syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita tercatat sebagai syuhada. Itulah mengapa tadi di awal tausiah saya ajak kita semua membacakan Al-Fatihah, mengirimkannya kepada mereka. Saya tidak menyebut nama, saya katakan kepada syuhada Sudan 17 tahun yang lalu, 26 Desember 2004. Mudah-mudahan yang kita baca tadi semuanya sampai kepada mereka. Kita tidak pernah putus hubungan walaupun sudah pindah nama. Lewat di makam syuhada, saya diajak beberapa kali ke makam syuhada. Tak ada batu nisannya, tak ada timbulannya, rantang saja karena mereka satu diam. Maka kita tetap mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tidak ada istilah tentang doa mazhab apapun, doa untuk orang meninggal dunia sampai hadisnya diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hai Aisyah, kalau engkau lewat di makan, jangan diam saja, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlan minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saudara yang bapaknya meninggal, yang ibunya syahid, yang anaknya hilang, yang istrinya wafat, yang sanak keluarganya menghadap Allah 17 tahun kan. Nanti malam dia undang tetangga, kerabat, dia masakkan nasi, dia siapkan makanan, dia bersedekah. Maka sedekah itu pun baik. Dalilnya sangat bertanya kepada Nabi, Ummi matat, makku meninggal. Apa atas sadaqah anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, pahalanya sampai, bersedekahlah wahai sahabat. Ayo sedekah afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Itulah kenapa seseorang dikasih air minum air wa sampai pahalanya. Acara dalam segala Masjid Rahmatullah Lampung sudah dibuat. Acara yang dibuat oleh Pemda Pemko sudah dibuat. Tapi buatlah acara di keluarga masing-masing. Ingatkan anak menantu, kenang lagi sebut namanya untuk menasehati mereka. Kalau kita kenal mereka, nanti kita meninggal, kita juga akan dikenang oleh mereka. Mereka akan ingat dulu almarhum ayah, almarhum mama mendoakan datuk dan nenek. Maka kita nanti juga akan mereka kirimi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kirim doa, kirim makanan ini tak kita lakukan, ini TV acaranya sudah macam-macam. Dia tengok di TV ada pula kirim lagu. Nanti dikirimnya kita 3 lagu dangdut, rock, R&B. Karena mereka tidak mengaji. Ini adalah bagian dari pelajaran. Bacakan Al-Quran. Kalau bisa dihafalkan 30 juz sendiri, bagus. Tak sanggup 30 juz sendiri, bagi juz 1, juz 2, juz 3, juz 27, 28, 29, 30 dihafalkan bersama. Tak sanggup, baca hatinya Al-Quran. Bikulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Yasin tak sanggup, yang paling pendek Al-Fatihah. Abdul Somad tidak sanggup membacakan Yasin bersama-sama karena waktu kita untuk tausiah. Maka tadi saya ajak semuanya level yang paling rendah. Khatam 30 juz paling tinggi. Membaca surat Yasin bertenang. Yang paling rendah membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak mau, tahu dekat. Apalagi yang bisa kita kenangkan untuk mereka. Jadi jangan sampai pandangan kita kepada korban syuhada tsunami ini menjadi fitnah. Kita katakan
meninggal berjenazah. Tidak, karena Allah angkat derajat mereka yang soleh dan solehah. Ada berbuat dosa, mereka dua kesalahannya. Pertama, mereka buat salah untuk diri mereka sendiri, mereka kena azab. Yang kedua, mereka minum khamar, mereka mabuk, mereka berzina, mereka maksiat, tapi efeknya dirasakan oleh tetangga, dirasakan oleh keluarganya. Padahal mereka orang baik-baik. Air itu ketika datang, dia masuk semua. Gempa bumi itu ketika menggoncang, digoyahkan semua. Tidak bisa dibedakannya. Ini rumah orang baik, tidak masalah. Ini rumah yang baik, semuanya hancur. Tapi ada yang menjadi syahid, ada yang mati terlantar. Maka kita selalu mendoakan mereka, terimalah syuhadat kami ya Allah. Ayah kami, ibu kami, nenek kami, datuk kami, makcik kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami yang gugur. Ikatan alumni Timur Tengah. Abang ini tak pernah banyaknya membayangkan banyaknya marah. Adiknya sahabat saya juga Habibie Faisal Ali selalu menengok kami waktu di Mesir. Sopan, lembut, baik. Dapat kawan saja meninggal dunia. Apa salahnya? Kuliahnya di atas hari. Baik itu menjadi dai, dia guru agama, mengingatkan umat, meninggal dia. Mana kehadiran Allah? Mana Allah yang maha melihat? Mana Allah yang maha baik? Kenapa abang kami meninggal? Di atas kami bersama. Begitu kalau orang emosi, tapi kalau orang bertakwa dia husnuzon. Ternyata beliau mengangkat Allah derajatnya lebih tinggi daripada kami hanya sekedar guru agama. Mereka termasuk dalam golongan syuhada. Insya Allah. Itu yang menenangkan hati kita. Kalau syuhada rupanya bagaimana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang gugur 17 tahun itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashkur. Kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, wal inna rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan rezeki dari Allah pagi petang siang dan malam tak putus sampai hari kiamat. Mereka adalah orang-orang mulia. Mereka disebut syuhada. Kalau satu orang syahid, kalau dua orang syahidan, kalau tiga orang syuhada. Tahu, mudah-mudahan keluarga kita syahid, amin. Mudah-mudahan keluarga kita syuhada. Jangan nanya, ayah, apa beda syahid dengan syuhada? Nah, ada beda 12 saja. Satu orang syahid, dua orang syahidan, tiga orang syuhada. Maka keluarga kita yang meninggal 17 tahun itu semuanya syuhada. Amin. Syahid artinya disaksikan. Asyhadu, aku bersaksi. Syahid disaksikan. Kenapa mereka disebut dengan syahid? Karena waktu mereka meninggal disaksikan oleh para malaikat yang amat sangat banyak. Syahid maknanya menyaksikan. Makna pertama disaksikan. Makna kedua menyaksikan. Mereka disebut syahid karena sebelum meninggal dunia saat air mengombak-ambingkan mereka, ketika rohnya cabut, mereka melihat tempatnya di surga saat malaikat menempatkan sayapnya. Apakah malaikat itu bersayap? Dalam Quran dikatakan uli ajnihatin makhluk bersayap, masna 2 sayap, wa thulatha 3 sayap, wa ruba' 4 sayap. Sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat menampakkan sayapnya, maka mereka melihat tempatnya di surga. Kita mesti meyakini itu, dan mereka meninggal tidak merasakan sakaratul maut. Orang yang syahid itu ketika meninggal nyawanya keluar dari badan seperti air menetes di ujung daun. Malam-malam
cubitan pada kulit, bagaimana lembutnya cubitan seorang ibu kepada anaknya yang lucu, begitulah malaikat mencabut nyawanya. Sedangkan kita selalu berdoa dan maaf, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Seperti kambing yang diguliti hidup-hidup, seperti kemasan pedang yang sama dibukain di tempat yang sama, seperti mata kail pancing dimasukkan ke kulit yang basah, disentapkan dengan satu tarikan. Begitulah sakitnya kematian. Tapi mereka yang gugur sebagai syuhada, ini khusus selalu kita tanamkan dalam hati kita. Saya tahu luka ini sangat dalam di hati masyarakat Aceh. Tidak akan pernah sembuh sampai dia mati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tanggal 26 Desember dari mulai tanggal 26 Desember 2005, 2006, 2007, tanggal keluarga terpampang di bibir luka yang tak pernah hilang. Tanamkan dalam hati engkau syuhada, tanamkan dalam hati engkau sudah tahu tempat kebusukan sebelum mati, tanamkan dalam hati engkau akan merasakan sakaratul maut, tanamkan dalam hati bahwa mereka nanti pada mahsyar bisa memberikan syafaat. Ada syafaat menghafal Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, dan ada syafaat syuhada. Mudah-mudahan satu di antara ratusan ribu syuhada dari Aceh itu memberikan syafaat kepada Ahmadul Salih. Amin. Yang meninggal ayah kami, yang meninggal mak kami, yang meninggal makcik kami, yang meninggal anak kami, yang meninggal abang kami, kenapa pula kau waktu Islam yang tak dapat apa-apa dapat syafaat? Aku datang setiap tahun, setiap Desember bukan menceramahi saudaraku, tapi ingin mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari syuhada-syuhada itu. Ceramah Ustaz Somad kan sudah banyak, pahalanya kan banyak. Pahala ceramah itu sudah dihabiskan oleh 3 golongan, follower, viewer, dan subscriber. Tapi mereka yang sudah meninggal dunia tidak kena penyakit ria, nama mereka bersih, mereka menonton hari ini. Kalau kita hari ini melihat orang di luar sana yang beda alamnya, alam dalam masjid, alam luar masjid, begitulah mereka menonton kita hari ini. Mereka menonton perbuatan kita, mereka lihat nampaknya Abdul Somad tidak akan sudah 10 tahun. Kuburilah dia syafaat. Amin. Mana dalilnya mereka menengok perbuatan kita? Ada teman-teman. Wa qulil malu beramallah fasayallahu amalakum. Yang pertama lihat amal kamu Allah, yang kedua wa Rasulullah, yang ketiga wal mu'minun. Dalam tafsir dikatakan yang melihat amal kita ini ada 3. Pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga al-mu'minun. Siapa yang al-mu'minun? Itulah yang keluarga yang sudah meninggal dunia, yang syuhada, yang melihat amal anak cucunya. Hari ini mereka bangga. 17 tahun aku sudah meninggal, tapi anak cucuku tetap berkumpul di Masjid Rahmatullah Baru. Nampaknya ada yang baca Quran, ya lihat anak cucunya berzikir. Tapi betapa malunya mereka ketika dibanggakan amal anak cucunya. Anak cucu kau ngaku, anak cucuku sakau, anak cucuku berzina, anak cucuku pelecehan seksual. Tapi itu tidak terjadi di masyarakat kita. Itu ada di samudra antara 3 itu. Mudah-mudahan yang sedang salam berdosa bertaubat. Astagfirullah. Mana jawab takwa dosa? 17
atau sudah meninggalkan keluarga, pernah juga merasakan kesepian, stres, depresi, silam, salah, itu memang sudah perbuatan anak cucu Adam. Sedangkan kakek buyut nenek moyangnya Adam saja buat dosa. Apa kata Allah? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Fatakuna minadh dhalimin. Nanti kau menjadi orang zalim. Apa yang terjadi? Ada bersilap, ada berkhilaf, ada salah, ada buat dosa, tapi dia kemudian mengaku. Itulah doa yang paling tua. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan yang sudah salah kembali di dalam Allah taubat nasuha. Saya ini mau berhenti pakai narkoba Pak Ustaz. Saya ini mau berhenti pacaran Pak Ustaz. Tapi belum dapat momennya, bingung kapan mau mulai. Ini yang momennya. Ulang tahun 17 tsunami tanggal 26 Desember 2021. Semua yang pacaran putus. Amin. Putus yang ini nanti malam langsung hubungan kepada Islam. Allah selamatkan anak cucu kami dari zina. Yang perempuan berjilbab panjang sehat walafiat masuk dari pondok pesantren. Makan kita akidahnya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakhlakul karimah, tamat sekolah dan kuliah, dapat kerja yang baik, akhirnya hidupnya melahirkan generasi yang baik. Makanan doanya yang salah tetap menjadi baldatun thayyibatun barakul ghafur. Poin yang ketiga yang saya sampaikan bahwa orang Aceh adalah orang yang mentalnya paling kuat. Betul. Soal tentang pengalaman di Aceh, pengalaman Aceh bilangnya orang Aceh paling kuat. Nanti kalau tempat lain bilangnya orang lain lebih kuat. Dihantam oleh Belanda. Tidak ada sejengkal pun bumi Aceh yang bisa dikuasai oleh Belanda. Yang mengusir Belanda bukan cuma laki-laki. Kalau laki-laki mengusir Belanda biasa, cutnya laki-laki berumah, malah ayat laki-laki berumah. Senjatanya bukan dari jauh, menembak. Itu menembak dari jauh, bencong. Tak berani berhadapan. Dia pakai senjata dari dekat, panjangnya cuma sejengkal, rencong namanya, ditusukkannya langsung ke kaki jantung orang. Belanda tak sanggup melawan, akhirnya dinasibkan ke Sumedang. Dijauhkan dari ini. Kenapa? Kalau tetap dibiarkan di sini, habis Belanda disikat di sini. Allah pulang. Begitu Belanda pulang, datang Jepang pun tidak bisa menguasai. Hancur tukang kaca hitam. Selesai penjajahan Belanda, masuk penjajahan Jepang, masuk generasi masa yang sangat menakutkan dan mengerikan menjadi sejarah kita. Kalau Belanda orang jauh, kalau Jepang orang jauh, mereka pernah menjadi korban dari keganasan politik yang luar biasa. Dan saya sebutkan dan menjadi masalah. Adakah orang Aceh yang tetap dari mereka tetap gagah perkasa kepada berhadapan dengan orang lain, siap berhadapan dengan bangsa sendiri, siap datang air naik dari tengah laut menghancurkan. Apa kata pakar-pakar psikologi? 100 tahun mental mereka tidak akan bisa diperbaiki karena mereka sakit mental, anaknya meninggal, bapaknya meninggal. Prediksi mereka, psikolog-psikolog Eropa, psikolog-psikolog Amerika
jiwa akan gila. Apa yang terjadi? Masjid tetap ramai penuh, menunjukkan mental mereka kuat. Kenapa? Bangunan fondasinya kuat, dibangun oleh wali-wali Allah. Syekh Abdul As-Siddiq, Syekh Nurdin Al-Maniri, Syekh Munawali, musik-musik mereka mengajak mereka berzikir ketika musibah itu datang. Yang keluar dari mulut mereka bukan caci maki, bukan sumpah serapah, bukan menolak agama, bukan meninggalkan masjid, tapi mereka berkata dengan lembut, dengan tetesan air mata, inna lillahi wa inna ilaihi. Aku sayang dengan anakku itu Ustaz, tapi ada yang lebih sayang dari aku. Siapa yang Allah? Amal harta, jangan ajari orang Aceh beramal harta. Emas yang ada di tubuh Monas adalah gelang rantai subang anting nenek-nenek orang Aceh. Betul. Pesawat Sulawak, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari mana datangnya? Dan ajari orang Aceh untuk infak dan sedekah. Tentang masalah nyawa, jangan ajari orang Aceh untuk orang nyawa. Apa kata Umar di Manado? Kalau aku mati, aku akan bisa hidup. Kalau aku hidup, besok pagi kita masih bisa berkorban. Bagi mereka hidup ini hanya setengah saya menyawa. Mereka tak peduli dengan hidup ini. Mereka berikan nyawanya, mereka tinggalkan anaknya, mereka tinggalkan istrinya, mereka tinggalkan hartanya. Bila-bila di bawah surganya tak nampak, nikmat surga tak nampak, malaikatnya tak nampak, tapi anaknya mati nampak, hartanya hilang nampak. Orang yang mengharapkan yang tak nampak lalu meninggalkan yang nampak. Orang mengharapkan yang tak kelihatan meninggalkan yang kelihatan. Orang itu disebut orang gila. Maka dibuatkan rumah sakit khusus untuk orang Aceh, karena orang Aceh dianggap gila. Siapa yang buat rumah sakit? Belanda, karena saran dari Snowball Koloni dibangunkan rumah sakit jiwa di Pulau Sabah untuk diisi oleh orang-orang gila yang mengharapkan surga yang tak nampak, lalu kemudian dia rela menumpahkan darah Allah. Yang membuat mereka rela mati. Ternyata teks khutbah Jumat dibacakan di seluruh penjuru Aceh, ditulis oleh Imam Masjidil Haram. Orang Aceh begitu makan melaksanakan ibadah haji. Dia minta fatwa kepada Imam Mufti Syafi'i. Wahai Tuan Imam, apa hukum kalian melawan Belanda? Apa kata Imam Masjidil Haram? Pulang kalian dari Makkah, kalian bunuh Belanda kafir itu, mati mereka, maka mereka masuk neraka jahanam. Kalau kalian yang mati, maka surga menanti kalian. Berteriak orang Aceh, merdeka Indonesia, Allah Akbar. Apapun yang datang, orang Aceh tetap kuat, masjid tetap ramai, berzikir, bertasbih, berkumandang. Marahkah mereka dengan Allah? Marahkah mereka dengan Islam? Tidak. Perjuangannya tidak hanya sekedar mengusir Belanda, tapi mengislamkan yang belum Islam. Menjadi Islam. Aceh. Dinas satu-satunya yang ada dinas syariah. Kaya polisi satu-satunya yang ada polisi wilayah Isbah. Perhatikan, maka saya dari Riau, bukan orang Aceh, tapi saya bangga setiap memberikan contoh keberhasilan Islam. Saya katakan kalian yang memberikan Islam, baik Islam, wilayah Isbah, penerapan perda syariah, kanun, datanglah kalian ke Aceh. Sampai hari ini saya masih pilih. Tolong saya, sebelum jadi gua angkat 11 dengan kepala, jaga ini, karena kalau sampai ini hilang bahan utama. Musuh-musuh saya yang selalu memberikan jempol terbalik, bukan jempol terbaik, jempol terbalik, haters
sudah menunggu. Kalau terjadi pelecehan seksual, kalau terjadi orang sako, mabuk, kalau terjadi orang sesat di Aceh, apa kata mereka? Soman, itu dia bangga gitu kan? Mau menolong saya? Jangan. Tolong agama Allah. Kita sama-sama hamba Allah, menolong agama Allah. Kita surga. Kalau tolong agama Allah, yang surga. Tentang masalah mengorbankan nyawa, kekungan, cikitiro, panglima boleh, jumyati, malahayati, tentang mengorbankan harta. Jangan tanya. Harta sudah mereka berikan. Nyawa negara sudah mereka berikan. Tapi ada satu ujian lagi, pengorbanan hati dan perasaan. Itu hanya bisa diuji dengan makhluk bernama ujian hati, ujian nyawa mati, ujian harta hilang, dan ujian hati ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dibaca setiap selesai sholat subuh. Raditu billah Rabbah. Aku ridho menerima takdir ya Allah. Semua kita, semua orang Aceh ridho menerima keputusan Allah. Yang belum ridho kita doakan supaya ridho. Nanti ketika semua orang masuk surga, Allah bertanya kepada penghuni surga, surga beserta isinya kalian sudah dapat, air mengalir dengan taman-taman kalian sudah dapat, apa lagi yang belum kalian dapat? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridho. Ridho kami belum dapat. Apa kata Allah? Yang dapat ridho pun cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridho menerima takdir. Relakah ridho bapak ibu menerima takdir Allah? Insya Allah mendapatkan ridho. Itu makanya kita berdoa dan minta surga. Kita tak minta doa minta surga, tapi ketika berdoa kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Why? Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho pasti dapat surga. Saya bilang sekali lagi, minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho pasti dapat surga. Tapi syarat ridho itu berat. Syarat ridho adalah hilang ayah, hilang ibu, hilang anak, hilang saudara, hilang rumah, rata dengan tanah. Tapi dia tidak kafir, dia tidak murtad, dia tetap mengisi masjid, dia tetap beriman, dia tetap dalam pengajian. Inilah tanda-tanda orang ridho, maka insya Allah ridho Allah tetap turun di lampung. Amin. Tetap turun di lampung Aceh Darussalam. Dianalisa orang kenapa Masjid Rahmatullah Lampung tidak tumbang. Analisa pertama karena pintunya besar-besar. Kalau pintunya besar, air yang masuk tidak terhalang pintu. Masuk akal. Analisa kedua karena masjid tidak dikorupsi. Semennya kuat. Beda sama tempat lain. Masuk akal. Analisa yang ketiga kan dijaga sekelilingnya oleh para malaikat. Tak masuk akal bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang beriman tidak. Dan kita tak mau menganalisa itu. Kita hanya cukup berkata Masjid Rahmatullah dilindungi Allah karena sesuai dengan namanya Rahmat. Masjid Rahmatullah, Rahmat Allah. Kita hidup sampai hari ini kenapa? Banyak orang salah jawab. Kau hidup sampai ini kenapa? Karena aku jogging. Rasanya kemarin aku jogging sakit jantung mati. Kalau sampai hari ini hidup kenapa? Karena orang sehat, lima sempurna. Banyak orang sehat mati. Kita hari ini masih hidup karena rahmat Allah. Saudara kita yang meninggal itu kita dapat rahmat Allah. Maka disebut dia dengan almarhum. Almarhum artinya orang yang dapat rahmat Allah. Setelah kita minta hapus dosanya, kita minta rahmat Allah
Allahumma fir lahu warhamni. Untuk diri juga begitu. Rabbil firli warhamni. Yang pertama setelah nama Allah adalah rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yudkhilul jannata ahadan. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena zikirmu. Kau masuk surga bukan karena salatmu. Kau masuk surga bukan karena jihadmu. Wala anta ya Rasulullah. Wala ana. Aku tak masuk surga karena amalmu. Lalu kau masuk surga karena apa? Illa yatamanani Allahu bi rahmati. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hilangkan rahmat Allah dengan memutus tali silaturahmi. Nabi Muslim ada satu sahabat pergi sana. Kenapa ya Rasulullah? Rahmat tak turun di majelis ini karena ada orang yang memutus tali silaturahmi. Pergi sana. Lalu dia pun pergi sambungnya silaturahmi datang lagi. Apa katanya? Banyak turun rahmat Allah Subhanahu. Buat acara tahlilan silaturahmi, menyambut satu Muharram silaturahmi, memperingati tsunami 17 tahun silaturahmi. Kalau tak ada acara ini saya tak jumpa dengan Wali Hussein. Kalau tak ada acara ini saya tak jumpa dengan Pak Babin, Mas, Pak Babin San. Kalau tak ada acara ini saya tak jumpa dengan jamaah sekalian. Tapi kalau lalu saya datang Pak Ibu datang. Kita tahu ini semua kebaikan. Kalau ada orang tak percaya, saya tak percaya rahmat Allah. Mana rahmat Allah itu? Kalau kita masih rahmatullah, ini kan rahmat Allah. Bisa tumpah karena rahmat Allah. Tak ada yang percaya. Mana rahmat? Susah. Tak dapat yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rantang segini hancur lebur. Yang tinggal cuma bukit, laut, masjid. Di mana kami bisa melihat gambar itu Pak Ustaz? Masuk ke dalam bangunan sebelah kiri, tengok gambar-gambar. Lalu kami masuk soal sunnah, doa, masuk dengan gambar. Sahabat yang datang dari jauh, mau menengok semuanya yang berjalan dengan kondisi. Rumah-rumah tidak terima. Sekarang ada rumah yang berubah menjadi cantik. Rahmatullah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita pada 17 tahun sunnah ini menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita melihat air mata menyaksikan kita di Aceh. Hari berganti musim berubah. Desember 2021 air mata kita melihat saudara kita di Malaysia kena banjir bandang. Masjid Jami di tengah kota Kuala Lumpur tenggelam. Videonya sampai ke Abdul Somad. Supermarket, mall, orang membuat video dari atas tenggelam. Kota yang cantik, yang hebat, yang megah, tenggelam.
kita melihat saudara kita di Semeru, rumah, orang pergi mengantar anak sekolah, begitu tua, istrinya, ibunya, bapaknya, rumah tinggal atap saja ditutup oleh dunia rusak. Yaumul lana, yaumul alaina, 17 tahun yang lalu orang meneteskan air mata melihat kita. Hari ini kita pula meneteskan air mata melihat saudara kita. Kalau bisa bantu bantu, kirim ke Malaysia. Dan orang Malaysia banyak menolong kita. Kirim ke Semeru, kita saudara kita di Jawa banyak bantu kita. Kalau tak sanggup kirimkan doa, maka dengan istri kita hanya berdoa untuk saudara kita. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita mudah-mudahan mereka diberi kekuatan iman dan Islam dan negeri tetap menjadi negeri yang aman dan damai. Untuk segala kebaikan kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة وبركة keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jemaah ya Allah. Hari ini tanggal 26 Desember 2021, seluruh saudara kami, pengenang keluarga yang sudah mendahului kami, jadikanlah keluarga kami menjadi syuhada. Jauhkan mereka dari malapetaka, kubur dan musibah seluruh mati. Dan kubur mereka salah satu dari malam surga ya Allah. Dan kita meninggalkan dia yang soleh dan solehah, yang bersilat dan salah dan yang bertaubat, ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Alhamdulillah mengampuni dosa kami, wali abaina ayah kami, melepuh kulitnya mencarikan makan sekolah untuk kami, wali umahatina ibu kami yang membesarkan kami dan dari seluruh dia dan air mata, yang terus dan 10 hari 2 tahun menyusukan berapa kali yang kemudian di hari raya karena untuk menanggung makan kami. Hari ini kalau dia masih hidup kami dapat mencium tangannya, memeluk dan mencari ridhonya. Dan dia sudah meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami tak belum mampu membalas kebaikan mereka, jadikan keluarga mereka keluarga yang baik-baik ya Allah. Anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al baladan aminah. Jadikanlah negeri Nantuaja Darussalam negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki segala penjuru. Allahumma qulubana bil hikmati wal iman. Isi hati kami dengan hikmah dan iman. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahihkan lisan dan sehatkan badan kami. Waj'alna minal muttaqin, jadikan kami orang yang takut berdosa karena Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima kasih amal kebaikan kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat kami dari segala salah dosa penyimpangan ya Allah. Saudara kami yang sedang terkena musibah banjir di Malaysia, saudara kami yang sedang terkena musibah erupsi Semeru, gantilah segala kesabaran mereka dengan rezeki di masa akan datang. Jadikan mereka orang-orang yang ridho menerima takdir ya Allah. Allahumma dafa'na al-wala wal-wabah wal-mahsyar wal-hima wal-sina wal-buka. Jauhkan negeri dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, dan sedikit perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alna minal muttaqin ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna kami jadikan kami yang dari ada yang tidak ada kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha